Itu yang pertama. Mengenai marwah, kehormatan. Itu saya dulu pernah dawuh oleh beliau. Maaf, ini cerita, sama masih kecil. Lah pada waktu itu saya marah sama Romo Majid. Marah bener. Saya, Pak, jenengan piye? Klambi arep tak anggen jenengan om. Nah waktu itu akhirnya beliau itu sama bujeng, wes ngene terus, ngene kono. Akhirnya saya pakai. Terus saya pakai. Itu istri saya juga dibilang sama ibu saya bilang di sini klambi wes terus barang mangkah tinggal. Saya pakai. Kemudian beliau dawuh, "Lah terus piye? Yo tak nggih." Kowe gelem bae? Nggih kula nggih. Nah, waktu saya memakai baju itu beliau dawuh, "Wi, sing apik ngono kuwi. Wong lanang wis omongane teko tenggorokan kuwi sadar. Kakek percaya. Maka wong lanang kae germatan datang subhanallah." Itu masih tapi ngatur pada itu. Artinya gini, seorang laki-laki apabila ucapannya yang keluar dari tenggorokan salah sadar tidak dapat dipercaya, maka dia tidak ada harga diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bagaimana dengan jawaban para sesepuh kita kepada bayi sanggup? Bagaimana? Akankah kita punya harga diri dari Allah atau tidak? Kalau kita menyanggupi pada waktu itu, walaupun kita pada waktu belum menjadi pengamal atau kita masih kecil, otomatis kita baru melakukan dakwah bayi itu. Seperti halnya Islam di saat Rasulullah itu masih menunggu kita berapa ratus tahun, 1400 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tetap berlaku sabda Rasulullah. Walaupun kita hidup 1400 tahun kemudian, begitu juga dengan bayi. Walaupun 86, walaupun 88, berapa tahun? 90 sampai sekarang 34, 8, berarti 36 tahun yang lalu. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita belum paham apa, tetapi resiko menjadi pengasuh kita harus menyanggupi sebagai wakil beliau. Harus sesuai dengan apa yang dilakukan beliau. Ingat, kalau kita ingin mendapatkan bagian akhirat, kita harus konsekuensi apa yang kita jawab sanggup. Dan sekarang marilah kita koreksi diri. Bagaimana diri kita selama ini? Ya, bagaimana diri kita selama ini? Menyanggupi sebagai wakil beliau dalam hal hubungan kabul dengan nas. Itu contoh kita di dalam pengurusan PSV, kita juga wakil beliau secara langsung, tangan-tangan beliau secara langsung, karena pengurus sebagai kaki tangan daripada lembaga yang telah ditaklif beliau, yang telah diciptakan beliau. Kita langsung kaki tangan beliau. Kalau pengamal yang tidak bisa mengurus hanya wakil-wakil, tapi tidak langsung, tidak menjadi tangan-tangan beliau. Tapi yang sebagai pengurus itu di samping pengamal, yang wakil beliau juga sebagai tangan-tangan langsung beliau. Terus bagaimana menjaga marwah PSV itu sendiri? Tentunya kita harus melakukan apa yang dikehendaki beliau. Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, pengamal syawahidiyah itu jangan sampai tidak dalam satu hari satu malam melakukan atau mendirikan aurat 7-17. Intinya mendirikan, bukan membaca, mendirikan, melakukan dan dijuntahkan. Kalau membaca tadi bukan syawahidiyah. Mendirikan mujahadah 7-11 dalam satu hari semalam minimal 1 kali. Terus setiap bulan sahriyah kita mendirikan sahriyah tingkat
kecamatan. Itu disponsori oleh pengurus PSB kecamatan. Yang ketiga di atasnya lagi tingkat kabupaten, Robusanah atau Triwulan. Itu disponsori oleh PSW Kabupaten atau Kodia. Ya. Yang keempat Nisusanah. Yang ini disponsori oleh PSW Provinsi. Yang terakhir Kubro. Kubro disponsori oleh PSW Pusat. Walaupun kita sudah mengadakan, insya Allah di Makam sudah cukup. Pokoknya jamnya. Di sini orang bingung. Kubro itu jamnya yang tepat jam berapa dengar? Di situ kita kembali ke ranahnya Mbak Yai. Mbak Dawuh, mbok bilih wong uzur kubro. Mboten ting ditinggalaken. Kula suwun ngikuti saling griya. Mulai acara dimulai jam 8 sampai selesai. Lah bakunya mujadah itu. Bakunya mendirikan mujadah kubro itu. Mulai jam 8 sampai selesai. Malam Jumat acara ibu-ibu. Mulai jam 8 sampai selesai. Mau panitia untuk malam Jumat acara panitia. Di sekolah panitia itu mulai jam 8 sampai selesai. Malam Sabtu ibu-ibu jam 8 sampai selesai. Malam Minggu remaja jam 8 sampai selesai. Kanak-kanak Minggu pagi jam 8 sampai selesai. Terakhir malam Senin acara bapak-bapak jam 8 sampai selesai. Nah di situ sebenarnya bakunya kubra itu jam-jam itu. Seperti halnya kita acara di Mekah Hukum, jam-jamnya tertentu, bukan hari, jam. Kubra demikian. Alangkah baiknya jika kita mengikuti dibayai. Nyuwun sewu mbok bilih kubra buat saged rawuh wonten undur. Kula suwun bareng datang griya antara jam 8 sampai selesai mriku. Dene intune ngisi bidang teng kubra, teng kedone ngisi bidang, kata mujadah makom mujadah non stop mujadah ngisi bidang. Tapi bakunya mujadah kubra itu ya jam itu. Dan di samping itu Jawa ini juga bisa untuk dasar bahwa kubro itu yang dimaksud udzur itu tidak mengadakan secara besar-besaran atau tidak melibatkan kepanitiaan dan izin pemerintah. Udzur perorangan. Bahkan benar Jawa mobil wonten rencana udzur upami mboten gadah sangu, sing saged gadah sangu digendong dijak mriki. Nah otomatis udzur itu yang dimaksud udzur. Kecuali udzur tidak bisa ditinggalkan, misalkan meninggal dunia orang tuanya, itu tidak bisa ditinggalkan. Mengikuti mujadah setelah tahlil sampai kan biasanya orang meninggal tahlil, orang tua kita meninggal tahlil. Habis tahlil kita mengikuti mujadah kubro. Diniatkan untuk acara ibu-ibu malam satu dari rumah, maksudnya itu. Nah kalau kita menyanggupi sebagai wakil beliau dan beliau sudah menunjuk saksinya Allah Sang Maha mendengar. Bagaimana? Kalau kita mengingkari janji dari jauh bahaya akan terjadi. Kita tidak punya harga diri dari Allah. Lebih buruk daripada maaf, gugur, maaf. Walaupun anjing itu dicipta dari ludahnya iblis yang masuk ke usernya Nabi Adam. Tapi walaupun demikian anjing sendiri sebenarnya tidak ingin seperti itu. Pada suatu saat ada seorang khalifah, itu dia khalifah terpilih. Kemudian jalan di tengah-tengah jalan ada seekor anjing. Kemudian khalifah itu pimpinan itu menyingkirkan serbannya, menyingkirkan jubahnya. Kemudian anjing berbicara pada khalifah, "Hei kekasih Allah, badan saya tidak najis. Yang najis lidah saya, yang najis liur saya. Walaupun demikian saya tidak ingin diciptakan sebagai makhluk yang najis dalam liur saya." Kemudian bagaimana perasaan sang khalifah yang dipilih? Nangis. Kemudian sang khalifah mengajak anjing berjalan bersama. Dan sang anjing tidak mau. "Ya khalifah, saya tidak sepantasnya berjalan dengan kamu, dengan panjenengan."
Tetapi panjenengan harus ingat bahwa saya sebenarnya tidak ingin diciptakan menjadi ini. Anjing seperti itu. Apabila kita manusia yang punya akal, dibekali ilmu-ilmu, dibekali keimanan, marilah kita introspeksi diri. Akankah kita mati atau meninggal nanti sebagai manusia yang berwakiliyah, yang punya kehormatan dan negeri kepada Allah? Ataukah kita manusia yang tidak punya kehormatan, tidak punya harga diri, hanya gara-gara mengingkari kesanggupan wajah ini? Mari kita ingat itu. Demi Allah, saya masih ingat dulu itu pada bayang. Saya masih ingat benar waktu itu saya masih SD nggak salah. Kau jangan babi, deh kau nih. Tenang bos, ya. Waktu itu kan sudah mulai kecil kan, ya maaf, saya tidak ingin sebenarnya ingin bicara, tapi ini demi kebaikan kalian semuanya ya. Kelambi saya itu yang mencuci bayi sendiri, baju saya mencuci bayi, tidak orang lain. Dan pada waktu saya pulang sekolah, baju saya itu basah, hampir dicuci bayi. Nyatanya tuh, terus saya tuh nanti kelambi itu lagi. Nah terus pundi aku kan. Akhirnya nggih, mbok nggih tak cukuin nggih ngenen. Kula nggih. Lah saya tiba beliau dawuh, yo bener ngono ki. Jadi bagaimana sekarang? Akanlah kita sebagai manusia yang ingkar, yang kehormatan kita hilang gara-gara jawaban kita menyanggupi itu dengan sadar. Kalau sanggup kata-kata dengan sadar yang keluar dari tenggorokan kita ingkari, maka kita tidak punya kehormatan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi banci iblis neraka. Anjing iblis.